Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadita Yulu dengan NIM 1001138242923. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran rula pada pegawai SPBU untuk memenuhi UTS pada mata kuliah ergonomi. Oke, kita langsung aja masuk ke pengukuran rulanya. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan pengukuran pada upper arm position. Jadi untuk upper arm sendiri adalah lengan bagian atas di sini. Nah, yang pertama itu kita lihat untuk sudutnya sendiri, jika dia berada pada sudut 20 derajat itu plus 1. Kemudian yang kedua, jika dia berada pada sudut 20 derajat tetapi in extension, itu artinya melakukan ayunan seperti ini, itu plus 2. Kemudian untuk sudut di 20-40 derajat itu plus 2 juga, dan 45-90 derajat itu plus 3. Kemudian di atas 90 derajat ada plus 4. Nah, di sini kita lihat untuk sudut dari objeknya sendiri itu 23 sampai 87 derajat ya. 23,80 derajat ya. Jadi masuk ke posisi yang ketiga, plus 2 di antara 20 sampai 45 derajat. Tetapi sebelum kita melakukan penulisan pada upper arm score-nya, kita lihat dulu nih adjust-nya. Yang pertama itu raised, atau dia bahunya ini naik gitu. Apakah saat melakukan pergerakan bahunya naik seperti ini. Kemudian yang kedua adalah abduksi. Nah, abduksi ini merupakan pendekatan atau pendekatan apakah saat melakukan pergerakan itu tangannya bergerak seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada support. Nah, apakah dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya itu dia menggunakan support atau pegangan. Nah, kita lihat sendiri, kita lihat lagi itu kalau misalkan kakaknya sendiri itu tidak ada support ya, jadi tidak ada pegangan. Kemudian abduksi juga tidak, karena dia melakukannya secara statis. Kemudian yang pertama tadi raised atau bahunya naik, sepertinya tidak, karena itu bisa kita lihat kalau dia diam, bahunya itu tidak terlalu banyak gerak. Jadi kalau misalkan tidak ada penambahan, berarti kita isinya itu plus 2, tetap plus 2. Oke, kita lanjut bagian step 2, yaitu lower arm position. Nah, lower arm position itu adalah lengan bagian bawah di bagian sini. Nah, kita lihat untuk lower armnya itu sudutnya membentuk 55,99. Nah, kita lihat di sini untuk sudutnya sendiri itu kalau 0 sampai 50 derajat dan ke bawah dan 100 derajat ke atas itu plus 2. Kemudian untuk at plus 1-nya kita lihat nih apakah dia melakukan pergerakan ke samping atau tidak. Oke, kita lihat untuk posisinya sendiri itu tidak melakukan pergerakan ke samping. Jadi tetap kita tulis di sini plus 2. Oke, kita udah dapat upper arm dan juga lower arm score-nya. Kita lanjut ke step 3. Nah, di bagian step 3 ini wrist position. Jadi wrist position ini posisi pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Nah, kita lihat nih apakah di bagian pergelangan tangannya itu, di bagian jari-jarinya itu melakukan pergerakan yang sudutnya besar. Kita kira-kira saja itu sepertinya di antara 15 derajat ke atas dan ke bawah, karena untuk pengisian
bahan bakar sendiri itu untuk pemegang alatnya tidak terlalu banyak bergerak. Jadi plus 2. Kemudian kita lihat twistnya itu, kalau misalkan mid range itu dia posisi seperti saliman seperti ini. Jadi kalau misal kemudian kalau yang near end of range itu posisinya tidak melakukan saliman atau seperti ini, ke atas dan ke bawah. Jadi kita lihat kalau misalkan pada pegawai SPBU sendiri itu saat dia melakukan pengisian bahan bakar itu posisinya seperti ini, seperti posisi saliman. Jadi untuk penambahannya plus 1. Nah, kalau misalkan wheel score-nya tadi plus 2, kemudian untuk wrist twist-nya sendiri adalah 1. Oke, kita udah melakukan pengukuran pada upper arm score, lower arm score, wrist score, dan wrist twist score. Kita kemudian isi pada tabel skornya. Kita isi pada upper arm, kita sesuaikan. Untuk upper arm sendiri 2. Kemudian untuk lower armnya juga 2. Kemudian untuk wrist score-nya 2 dan wrist twist score-nya 1. Wrist score-nya 2, wrist twist-nya 1. Oke, setelah kita masukkan angka-angka pada tabelnya, itu kita lakukan penarikan dari skor-skor yang sudah didapat. Jadi kita tarik sampai menemukan titik tengah. Oke, untuk lower arm-nya kita tarik ke sini dan wrist twist-nya kita tarik ke sini, sehingga ditemukan untuk titik tengahnya adalah 3. Oke, kita udah dapet nih untuk postur skor A-nya, yaitu adalah 3. Kita tulis dulu di sini 3. Kemudian kita lihat pada step ke-6, add muscle use score. Apakah kita lihat nih, apakah untuk kegiatan atau pekerjaannya itu dilakukan selama 10 menit, di atas 10 menit, atau dilakukan 4 kali per menit. Jadi misalkan dia melakukan pengisian bahan bakar itu dilakukan 4 kali per menit, apakah seperti itu? Nah, kita lihat seperti yang digambar itu untuk pegawai SPBU sendiri biasanya untuk melakukan pengisian bahan bakar itu biasanya di bawah 10 menit dan juga tidak mungkin di atas 4 kali per menit. Jadi kita isi 0 di sini. Oke, lanjut untuk bagian ke step ke-7. Nah, kalau misal yang ke-7 itu, step ke-7 itu bagian pemberat, yang bahan atau alat yang dipegang oleh pekerjanya. Nah, kita lihat di sini untuk pengisian dari bahan bakar sendiri untuk alat atau selang dari kepala selangnya itu di bawah 4,4 pounds. Jadi 4,4 pounds ini adalah 1,7 kg. Yang bisa kita prediksi atau kita perkirakan bahwa untuk kepalanya sendiri itu berkisar di bawah 1,7 kg. Jadi untuk bagian force atau load score-nya itu 0 juga. Oke. Kemudian kita tambahkan dari postur skor A, muscle use score, dan force atau load score. Karena yang sebelumnya muscle dan force-nya 0, jadi tetap hasilnya 3. Oke, kita udah dapet nih
untuk wrist dan arm score-nya. Kita lanjut ke step ke B, neck, trunk, and leg analysis. Oke, setelah kita dapat skor dari wrist and arm score-nya, kita lanjut ke bagian B, neck, trunk, and leg analysis. Pada step 9, kita lihat untuk bagian neck position-nya. Untuk neck position sendiri adalah bagian leher dari para pekerja itu. Kita lihat di sini untuk neck position-nya itu sudutnya berada pada 54 derajat. 54,34 derajat. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk 54,34 derajat adalah plus 3 karena berada pada sudut di atas 20 derajat. Nah, sebelum kita tulis next score-nya, kita lihat dulu adjust-nya, apakah dia ada menoleh ke kanan kiri atau tidak. Jadi seperti ini untuk posisi lehernya, atau apakah ada pergerakan seperti ini. Kemudian apakah ada miring ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, kita lihat untuk di pegawai SPBU sendiri itu posisinya tetap ya, tidak ada pergerakan menoleh atau miring ke kanan kiri, jadi kita tetap tulis 3. Oke, kita lanjut ke step ke 10. Step 10 itu di bagian trunk position atau punggung, di bagian punggung. Nah, kita lihat nih di sini di bagian punggungnya. Untuk sudut dari pegawai SPBU sendiri adalah 45,37 derajat. 45,30 derajat. Berarti kita tambahkan plus 3 karena berada pada sudut 20,60 derajat. Nah, sebelum itu seperti biasa kita lihat adjustnya terlebih dahulu. Apakah ada miring atau menoleh kanan kiri seperti yang dilakukan oleh neck position? Kita lihat lagi. Tidak ada, karena untuk melakukan pengisian bahan bakar sendiri pegawai SPBU itu tetap ya, tidak ada toleh kanan kiri, samping kanan kiri. Oke, karena tidak ada, kita isi tetap plus 3. Oke. Kemudian untuk step ke-11, legs, posisi kaki. Nah, untuk posisi kakinya sendiri kita lihat nih apakah kakinya itu nyaman atau tidak. Nyaman di sini kita lihat apakah ada pergerakan ataukah harus jinjit atau bagaimana. Nah, kita lihat di sini untuk pegawai SPBU sendiri untuk posisinya nyaman ya, karena tidak ada pergerakan jinjit atau hal yang lain. Jadi kita isi plus 1. Oke, kita udah dapat nih neck score, trunk score, dan juga leg score. Kemudian kita masukkan juga ke tabel seperti yang dituliskan pada postur skor A. Nah, neck score-nya itu adalah 3. Kemudian trunk score-nya 3 dan leg score-nya 1. Trunk score-nya 3, leg-nya 1. Nah, seperti biasa kita tarik ke samping dan juga ke bawah untuk menemukan titiknya. Nah, ditemukan untuk titik tengahnya sendiri adalah 4. Jadi kita tulis di bagian postur B score-nya itu adalah 4.
hal yang sama seperti postur di tabel A, apakah kegiatan yang dilakukan itu berada di atas 10 menit dan juga dilakukan di atas 4 kali per menit. Tidak ya, karena sama saja pada tabel A itu untuk kegiatan pengisian bahan bakar itu tidak dilakukan di atas 10 menit dan juga tidak dilakukan 4 kali ke atas per menitnya. Jadi 0. Kita isi 0. Kemudian apakah beban yang diangkat itu mencapai 1,7 kilo atau 4,4 pounds. Jadi untuk bebannya sendiri itu tidak ada. Untuk posisi kaki, posisi kakinya tidak ada mengangkat beban, jadi kita isi 0. Oke, kita lanjut pada find column in table C. Jadi kita tambahkan semuanya. Neck, trunk, and leg score itu berarti 4 ya, karena tidak ada penambahan sebelumnya. Nah, kita udah ketemu di sini untuk wrist and arm score-nya 3, neck, trunk, and leg score-nya itu ada 4. Jadi kita masukkan ke tabel C, tabel terakhir. Untuk wrist and arm score-nya itu 3 dan neck, trunk, and leg score-nya 4. Kita tarik ke samping dan juga ke bawah. Nah, kita lihat di sini untuk titik tengahnya sendiri adalah 4 ya. Jadi untuk rula skornya adalah 4. Oke. Nah, sudah selesai, sudah kita temukan untuk rula skornya sendiri adalah 4 dan 4 itu future investigation chance may be net. Berarti telah ditemukannya permasalahan dan dibutuhkan perubahan segera pada perubahan atau perbaikan segera. Jadi karena itu bisa dibilang medium ya. Oke. Sekian pembahasan pengukuran rula kita pada hari ini. Sampai jumpa di project selanjutnya.